Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Senyum Mencekam, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Wanita yang Kucintai Ternyata Anak Dukun. Siang itu suasana pabrik serasa lebih cerah dari biasanya. Setidaknya itu yang dirasakan Tatang, bujangan yang sudah bekerja selama 3 tahun di salah satu pabrik yang ada di pesisir Jawa Tengah. Bukan karena gajinya yang naik, tapi siang itu ada banyak buruh perempuan baru. Mereka direkrut seminggu lalu oleh pabrik karena kebutuhan tenaga. Dari puluhan buruh perempuan baru, ada satu yang menarik perhatian Tatang, Tias namanya. Di antara buruh lain, Tias terlihat paling bening, kulitnya tampak bersih mengenakan seragam pabrik. Tatang yang memang terkenal playboy mencoba mendekati Tias. Dengan bermacam rayuan, akhirnya Tias pun berhasil didekati Tatang sampai ke fase pacaran. Tatang merasa senang sekali. Dari beberapa buruh perempuan yang dia pacari, Tias adalah yang paling cantik. Keberhasilan Tatang menggait Tias membuat kawan-kawannya sesama buruh merasa iri. Tapi Tatang tak mau ambil pusing. Seperti kelakuan Tatang sebelumnya, kali ini dia menggunakan cara pacaran yang cukup berani. 2 minggu setelah pacaran, Tatang mulai memasang perangkap. Dibujuknya Tias agar mau tidur di kontrakan Tatang. Rencana Tatang berjalan mulus. Sampai jam 9 malam, Tias terjebak tak bisa pulang ke kos-kosannya. Akhirnya mau tidak mau, Tias harus tidur di kamar kontrakan Tatang. Dengan gaya sok suci, Tatang memilih tidur di karpet, sedangkan Tias tidur di atas kasur. "Tidur sini saja mas, dibatasi guling," kata Tias sebelum terlelap. "Jangan dek, aku di bawah saja, gak enak. Malu aku," Tatang menyahut dari atas karpet. Tak sampai 30 menit, Tias tertidur lelap. Suara dengkurannya yang halus terdengar. Tatang pun langsung berdiri setelah mendengar Tias tertidur. Coba diguncangnya tubuh Tias pelan-pelan. Tidak ada respon. Tias masih mendengkur halus. Tatang merasa girang. Nafsu laki-lakinya tiba-tiba muncul. Tangan Tatang mulai mengelus pundak Tias. Tangannya terus merembet ke arah payudara. Jari-jari Tatang mulai bergerilya. Meskipun lampu kamar dimatikan, tapi Tatang masih bisa melihat dengan jelas tubuh Tias dari cahaya lampu depan kontrakan. Nafsu Tatang semakin menggebu. Tangannya kini sudah pindah ke perut Tias, menyusup ke dalam kaos, ingin memegang langsung. Begitu sampai ke bagian dada Tias, tiba-tiba Tatang merasakan ada silir angin melewati lehernya. Tatang tak menggubris, nafsunya terlanjur tinggi. Dia semakin berani memainkan tangannya, apalagi dilihatnya Tias tak merespon apapun. Saat jarinya menyentuh dada Tias, angin berhembus lagi. Kali ini Tatang menghentikan tangannya. Dia merasa heran kenapa bisa ada angin dari dalam ruangan. Tatang melirik kipas angin di sampingnya. Dilihatnya kabel kipas angin itu tak terpasang. Berarti bukan dari kipas angin, batin Tatang. Dilepaskan tangannya dari tubuh Tias. Tatang menoleh ke arah gorden, jantungnya berdegup. Dari cahaya remang-remang terlihat seperti ada orang yang bersembunyi di belakang gorden. Tatang mulai panik. Dia khawatir ada orang yang dari tadi mengamati kelakuannya. Dengan sedikit takut, Tatang mencoba mendekati sosok itu. "Woi, siapa?" kata Tatang setengah berbisik. Dia melangkah pelan ke depan gorden. Sosok itu tak bergerak. Tatang tak bisa melihat jelas bentuknya, hanya bayangan hitam di belakang gorden. Tangannya lalu menarik kain gorden dengan cepat, dan ternyata kosong. Tidak ada apa-apa. Perasaan Tatang mulai tidak enak. Dia ingin kembali mencoba mengerjai Tias yang sedang tidur. Tapi entah kenapa suasana kamar seperti berbeda. Tatang kembali mendekati Tias. Kali ini tubuhnya tidur terlentang.
Tatang kembali mengumpulkan nafsunya. Tias sepertinya benar-benar tidur pulas. Tatang mencoba menyingkap baju Tias, ditariknya pelan-pelan ke atas, semakin ke atas. Setelah bagian dada Tias terbuka, sebuah suara terdengar. Kek. Tatang menoleh ke belakang, kosong. Hanya bagian kamar yang tertimpa cahaya remang-remang. Tatang lalu menoleh ke atas. Di sana ada sesosok makhluk dengan wajah hitam legam dan baju putih lebar. Makhluk itu menempel di langit-langit seperti cicak. Tatang ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Sedetik kemudian, sosok itu jatuh dan langsung menindih tubuh Tatang. Tatang menjerit dan melolong setelah ketiban makhluk berwajah legam itu. Dia menutup matanya sambil mendorong-dorong sosok itu. Mas, kamu kenapa? Suara Tias memecahkan ketakutan Tatang. Dibukanya kedua matanya. Tampak Tias melihat cemas ke arahnya. Tatang masih mengatur nafas. Dilihatnya sekeliling ruangan, tidak ada apa-apa. Hanya sudut-sudut ruangan dengan cahaya remang. Ayo tidur di sampingku saja, Mas. Sepertinya Mas mimpi buruk, kata Tias sambil menarik tangan Tatang. Akhirnya Tatang tidur di atas kasur, dipisahkan guling dengan Tias. Tatang masih merasakan sensasi deg-degan yang terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tak lama Tias tertidur lagi. Sepertinya dia benar-benar kelelahan. Tatang mencoba memejamkan mata, tapi tak kunjung terlelap. Hawa kamar yang awalnya biasa saja mendadak terasa gerah. Mata Tatang kembali tertuju ke arah gorden panjang yang menutupi jendela. Dia melihat makhluk yang tadi menindihnya tampak berdiri di antara gorden dengan tatapan tajam ke arahnya. Tatang langsung memendamkan wajahnya ke sela guling. Tubuhnya gemetar menahan takut sampai akhirnya tertidur. Esoknya semua berjalan normal. Pelan-pelan Tatang melupakan kejadian malam itu di kontrakannya. Setelah 3 hari berjalan, Tatang berencana mengajak Tias kembali tidur di kontrakannya. Selepas Isya, Tatang menjemput Tias di kos-kosannya yang ada di gang belakang pabrik. Tatang sengaja tidak mengirim pesan WA dulu agar Tias beralasan. Setelah sampai di depan kosan, Tias ternyata sudah duduk di depan kursi kamar, seolah sudah tahu kalau akan dijemput. Malam itu Tias menggunakan setelan baju tipis berwarna putih dan celana jeans ketat. Tatang seperti terpesona bercampur nafsu untuk kesekian kalinya kepada Tias. Tanpa menunggu lama, Tatang mengajak Tias membeli nasi goreng untuk dimakan bersama di kontrakannya. Tias menggenggam erat perut Tatang selama di atas motor. Hati Tatang merasa berbunga. Baru kali ini dia merasakan sedemikian bangga punya pacar secantik Tias. Selama di jalan, Tias tak banyak bicara. Tapi Tatang merasakan pelukan Tias seolah semakin kencang, bahkan terasa sakit. Kuku-kuku Tias seolah mencengkram perut Tatang. Sakit dek, jangan kencang-kencang, kata Tatang. Tapi cengkraman tangan Tias seolah semakin menghujam. Tatang mulai merasa tak konsen. Perutnya terasa seperti dihujam pelan-pelan dengan ujung pisau. Untungnya, tak lama kemudian mereka sampai di depan warung nasi goreng. Tias langsung turun dari motor dan masuk ke dalam warung. Mas tunggu di luar saja dek, kata Tatang sambil melihat ramainya orang yang mengantre nasi goreng. Tatang lalu meraba area perutnya yang terasa sedikit perih. Dibukanya kaosnya perlahan. Tatang pun kaget, ternyata banyak bercak merah di kaos dalamnya yang berwarna putih. Tatang mengangkat kaos dalamnya. Ada bekas goresan seperti cakar di sekitar perutnya yang membuat luka berdarah. Tatang meringis, heran kenapa bisa cengkraman Tias begitu kuat, padahal dia menggunakan 2 lapis baju. 1 jam berlalu, dari awal Tias masuk mengantri, Tatang mulai tidak sabar. Di teleponnya Tias, 2 kali nada tunggu, teleponnya diangkat. Halo mas, ada apa? Suara Tias di seberang telepon. Masih lama deh antrinya. Sudah sejam, balas Tatang. Antri apa mas?
Saut Tias. Loh, kan kamu di dalam warung, kok tanya antri apa? Tatang mulai merasa emosi. Aku di rumah Widi, Mas. Maaf lupa ngabari. Tadi pulang kerja langsung ke sana. Tias menjawab lagi. Dek. Tatang merasa kaget, dimatikannya teleponnya, lalu turun dari motor dan masuk ke dalam warung. Tatang seperti orang bingung melihat satu persatu kursi, tidak ada Tias di sana. Di deretan orang yang berdiri mengantri juga tidak ada. Tatang lalu buru-buru keluar dari warung. Di teleponnya Tias lagi. Tatang memastikan kalau Tias tidak berbohong. Jelas-jelas tadi dia membonceng Tias. Karena tak sabar, Tatang pergi ke tempat tinggal Widi, teman satu pabrik Tias. Ternyata pacarnya memang ada di sana, tapi Tatang masih mengira jika Tias berbohong. Kalau nggak percaya, tanya Widi, Mas. Sahut Tias sambil menahan tangis. Tatang tetap tidak percaya. Akhirnya Tias pasrah. Dia ingin menuruti apa saja permintaan Tatang, asal membuat penjelasannya dipercaya. Entah memang sengaja atau bagaimana, kesempatan itu dibuat Tatang untuk meminta Tias menginap di kontrakannya. Tias pun menurut, dan malam itu langsung pergi ke kosan Tatang. Emosi yang memenuhi kepala Tatang kini berubah menjadi nafsu. Dia seolah mendapat kesempatan lagi untuk bisa melampiaskan nafsunya kepada Tias. Di dalam kamar kontrakan, Tatang tak malu-malu lagi tidur di atas kasur dengan Tias. Sambil merayu Tias, Tatang mulai menjamah tubuh wanita itu. Awalnya Tias berusaha menolak halus, tapi Tatang kembali merayu sampai Tias akhirnya diam saja digerayangi Tatang. Melihat Tias yang tak melakukan penolakan, Tatang semakin berani. Tias dimintanya berdiri membelakangi Tatang. Lalu perlahan, Tatang melepas kaos yang dipakai Tias. Dada Tatang berdegup, nafasnya semakin memburu setelah melihat bagian atas tubuh Tias sudah tak berpakaian. Tias terlihat menunduk sambil menutupi dadanya. Tatang semakin berani. Kali ini dipelorotkannya celana kain Tias dari belakang dengan rasa, dengan terus mendengus. Ketika celana itu diturunkan sampai mata kaki, Tias memanggil Tatang. Mas Tatang, kata Tias. Tatang yang dalam posisi berjongkok menoleh ke atas ke arah kepala Tias. Dilihatnya kepala Tias yang memanggilnya tadi berputar 180 derajat, lalu meringis ke arah Tatang. Mata Tatang langsung melotot, tubuhnya terjengkang ke belakang. Sosok Tias yang kepalanya berputar ke belakang itu menggerakkan tangannya seperti penari Jawa. Kepala itu kemudian tertawa. Dengan penampilan yang ganjil, sosok itu lincah menari. Kik 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 kik, ucap Tias sambil terus menari. Celana Tatang basah akibat terkencing-kencing. Mulutnya masih melongo melihat wajah Tias yang tersenyum meringis di atas punggung. Dengan tenaga terakhir, Tatang lalu berlari keluar kontrakan. Setan, kata Tatang setelah berhasil melewati pintu kontrakan. Dia berlari sampai ke kontrakan Imam, teman satu pabriknya yang berjarak sekitar 50 meter dari kontrakannya. Tatang menggedor-gedor pintu kontrakan Imam. Tak lama pintu dibuka, Tatang langsung berlari masuk ke dalam kontrakan Imam, lalu meringkuk di atas kursi. Kamu kenapa, Tang? Kayak habis bertemu setan, kata Imam heran. Tatang tak menjawab, dia masih meringkuk. Imam mencoba menenangkan Tatang sambil menawarinya minum. Setelah meneguk air, Tatang akhirnya buka mulut. Aku cerita besok saja, Mam. Malam ini aku nginap sini ya. Besok tak ceritakan, kata Tatang sambil mengatur nafas. Malam itu Tatang akhirnya menginap di kontrakan Imam. Dia tak berani kembali ke kontrakan sampai waktu masuk pabrik. Esoknya, Tatang seperti tak berani menatap bagian tempat kerja perempuan. Dia melihat ada Tias yang sedang bekerja dari kejauhan. Tatang masih teringat betapa seramnya kejadian tadi malam. Kepala Tias berputar ke belakang, lalu menari-nari. Tubuh Tatang mendadak gemetar mengingatnya. Saat jam makan siang, HP Tatang berdering. Dilihatnya nomornya tidak dikenal.
Tatang berusaha mengabaikan, tapi nomor itu terus memanggil. HP-nya berkali-kali berdering. "Halo, siapa ya?" kata Tatang mengangkat telepon. Tidak ada jawaban dari si penelpon. Tatang menunggu. Sesaat sebelum Tatang memutus teleponnya, pria penelpon menjawab, "Nak Tatang, malam ini ke rumah ya. Tias suruh mengantar. Saya Diman, bapaknya Tias. Kalau Nak Tatang tidak ke rumah, saya tidak jamin keselamatan sampean." Telepon lalu terputus setelahnya. Nafsu makan Tatang mendadak hilang setelah menerima telepon itu. Dia khawatir apa yang dilakukan terhadap Tias berimbas ke masalah baru. Tatang kemudian menceritakan kepada Imam apa yang terjadi kepada dirinya, lalu meminta pertimbangan apakah harus datang atau tidak ke rumah Tias. "Wah, celaka kamu, Tang. Jangan main-main sama orang daerah R. Orang sana pinter-pinter," ujar Imam bereaksi. Tatang yang mendengar omongan Imam semakin khawatir. "Saranku, kamu ke sana saja. Tapi setelah itu, jangan main-main lagi sama Tias. Bahaya," kata Imam lagi. Setelah menimbang-nimbang, Tatang akhirnya memilih mengikuti saran Imam. Sepulang kerja, Tatang mencari Tias dan menceritakan jika bapaknya baru saja menelpon. Tias mengangguk. "Nanti habis maghrib kita berangkat, Mas. Biar nggak kemalaman sampai rumah," jawabnya. Selepas maghrib, Tatang sudah siap mengantar Tias. Tak lupa dia membawa satu kresek keripik yang dibelinya di pasar oleh-oleh. Jarak antara kota tempat kerja Tatang dan rumah Tias sekitar 2 jam perjalanan. Ketika sampai tempat tinggal Tias, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tempat tinggal Tias masuk ke area kampung. Ada sungai besar dengan jembatan besi tua sebelum masuk ke kampungnya. Rumah-rumah terlihat berdiri jarang-jarang. Motor Tatang harus melewati jalan setapak kecil yang dihimpit pepohonan bambu untuk sampai ke rumah Tias. Jam sudah menunjukkan setengah 10 malam. Rumah Tias tampak sepi sendiri di antara rerimbunan pohon. Bagian depan rumahnya semi permanen berwarna coklat tua. "Ayo Mas, masuk," kata Tias menarik tangan Tatang. Di dalam rumah ternyata sudah ada bapak Tias dan ibunya. Mereka duduk berjajar di kursi yang terbuat dari anyaman bambu. Cahaya neon membuat Tatang bisa melihat jelas wajah Pak Diman, ayah Tias. Dia kemudian menyalami kedua orang tua Tias. Suasana malam itu agak canggung. Entah kenapa Tatang merasa gelisah ketika memasuki rumah itu. Tias juga tak seperti biasanya. Malam itu Tias seperti menyerahkan Tatang kepada kedua orang tuanya. Tias tak banyak bercanda atau berbicara seperti biasa. Suasana menjadi tambah dingin karena Pak Diman juga irit bicara. "Ayo ke dapur dulu Nak Tatang. Tias, Ibu sudah masak dari tadi. Keburu dingin," kata Ibu Tias memecah keheningan. Ibu Tias lalu beranjak ke arah dapur. Pak Diman menyusul di belakangnya. Tias menarik tangan Tatang pelan, mengikuti orang tuanya. Dapur keluarga Tias ada di bagian belakang rumah. Seperti rumah orang desa pada umumnya, dapurnya masih berlantai tanah. "Ayo Nak, Ibu masak ikan gurame tadi, sama sambal bawang," kata Ibu Tias sambil membuka tutup nasi. Ada 2 potong besar ikan goreng di atas meja. Pak Diman langsung memotong bagian kepala ikan itu dan memindahkan ke piringnya. Seperti tak menghiraukan ada tamu di sana. Tias selalu memotongkan bagian daging ikan dan memindahkannya ke piring Tatang. Tias sendiri memilih memakan telur dadar yang dibuat ibunya. Tatang berusaha makan perlahan. Dilihatnya Pak Diman makan dengan rakus, sementara Tias makan dengan posisi menunduk menatap piring. Tatang menyuapkan daging ikan dan nasi yang ada di tangannya. Begitu sampai mulutnya, Tatang merasakan ada rasa getir dan lengket di mulutnya. Karena tak enak, dilepehnya makanan di mulutnya. Dilihatnya nasi yang dimakannya tadi bercampur dengan daging berwarna hitam kemerahan, mirip daging bangkai. Tatang kemudian melirik ke arah piring. Ikan gurami tadi yang dilihatnya sudah berubah menjadi daging busuk berwarna hitam. Seketika Tatang langsung muntah. Dia tak kuat melihat apa yang sudah dimakannya.
Anak nggak punya sopan santun, teriak Pak Diman sambil memukul meja sesaat setelah Tatang memuntahkan makanannya. Tatang kaget setengah mati, dilihatnya lagi ke arah meja makan. Daging busuk tadi sudah tidak ada dan kembali menjadi ikan gurami goreng. Pak Diman langsung pergi dari meja makan setelah meneriaki Tatang. Ibu Tias berusaha mendekati Tatang yang masih tampak kaget. "Kenapa, Nak? Tidak suka ikan ya?" kata Ibu Tias sambil memijiti pundak Tatang. "Tidak apa-apa, Bu. Saya suka keselak," sahut Tatang. Dia lalu meminum air putih yang disodorkan Tias. Tatang tak melanjutkan makan malamnya. Dia ingin cepat pulang kembali ke kontrakan. Tapi Ibu Tias meminta Tatang untuk menginap dan pulang subuh-subuh. Tatang mempertimbangkan situasi. Tias merayunya untuk menginap karena hari sudah terlanjur larut. "Pulang besok subuh saja, Mas. Nanti sampai kontrakan bisa langsung kerja," kata Tias. Akhirnya Tatang pun menginap. Tias menunjukkan kamar kosong yang ada di dekat dapur. Karena sudah terlanjur lelah, Tatang tak banyak bicara. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Setelah peristiwa makan malam tadi, Tatang sama sekali belum melihat Pak Diman. Tatang sempat melirik ke beberapa sudut. Rumah, tapi tidak menemukan keberadaan Pak Diman. Kamar yang ditempati Tatang berukuran cukup besar. Ada ranjang besar dengan tiang besi dan kelambu di atasnya. Cahaya kamar agak redup karena hanya menggunakan penerangan dari lampu dop 5 watt. Tatang langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk. Entah kenapa, sejak masuk ke kamar ada perasaan dirinya sedang diawasi. Tatang mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya seperti sulit diajak tidur. Hidungnya perlahan menangkap bau apek mirip bau tubuh kucing. Berbagai posisi dicobanya untuk tidur, tapi tak kunjung terlelap. Tatang mulai membayangkan kejadian-kejadian aneh yang menimpanya setelah membawa Tias ke kontrakan. Tatang sebenarnya merasakan semua hal berjalan ganjil, tapi dia merasa seperti sulit melepaskan diri dari situasi ini. Di tengah lamunannya, Tatang mendengar ada benda yang menggesek dinding kamar dari luar. Suaranya menyeret pelan, seperti ada orang yang sengaja menempelkan tubuhnya di tembok sambil berjalan. Tatang langsung terduduk dari tidurnya. Dia mendengarkan suara gesekan yang seolah mengitarinya. Suara itu terus mengusik. Karena tak betah, Tatang memberanikan diri keluar dari kamar. Dibukanya pintu kayu kamar perlahan. Lampu ruang tengah rumah Tias sudah dimatikan. Tinggal lampu gantung di dapur yang menyala redup. Tatang kemudian berjalan ke arah kamar mandi. Karena tiba-tiba merasa ingin kencing, Tatang langsung masuk ke kamar mandi yang pintunya hanya dari kain. Begitu masuk, Tatang langsung buang air kecil. Saat tengah mengejan, dia merasakan air kencing yang dikeluarkannya terasa berat. Tatang pun menoleh ke bawah. Dari remang cahaya dapur, dia melihat air kencingnya berwarna hitam pekat. Tatang mengira itu hanya karena minimnya cahaya penerangan, tapi lambat laun dia merasa perih di kandung kemihnya. Tatang lalu mengeluarkan HP dari sakunya, dinyalakannya senter untuk menerangi air seni yang dikeluarkannya. Begitu diterangi, ternyata yang keluar memang bukan air kencing biasa, tapi cairan darah hitam yang sedikit kental. Tatang memundurkan kakinya, dia mengucek matanya. Seperti tak percaya telah kencing darah, Tatang lalu buru-buru menyiram sisa kencingnya dan keluar dari kamar mandi. Begitu keluar, tubuh Tatang menabrak seseorang yang berdiri di depan pintu. Nyaris saja Tatang berteriak. Tapi akhirnya diam setelah tahu jika itu adalah Pak Diman. Wajah Pak Diman tampak lebih lunak kali ini. Dia tersenyum ke arah Tatang. "Nak Tatang, ayo ikut Bapak. Ada yang mau saya bicarakan," ucapnya lembut ke Tatang. Pak Diman lalu berjalan ke arah kamar yang ditiduri Tatang. Di belakangnya, Tatang yang masih mengatur nafas mengikuti Pak Diman. "Duduk, Nak," kata Pak Diman mempersilahkan Tatang menduduki kursi kayu yang ada di dekat kasur. Tatang langsung menurut. Pak Diman berdiri di sampingnya. "Nak Tatang senang sama anak saya?" tanya Pak Diman. Tatang menjawab dengan sedikit gugup.
Dia tidak menyangka pertanyaan Pak Diman. Iya Pak, saya suka. Kita juga sudah pacaran, jawab Tatang. Pak Diman mengangguk, lalu berjalan pelan ke belakang kursi yang diduduki Tatang. Posisinya sekarang ada tepat di belakang Tatang. "Tias, masuk Nduk," teriak Pak Diman. Pintu kayu kamar berderit pelan. Perlahan Tias muncul sambil tersenyum ke arah Tatang. Tias tampak lebih cantik di mata Tatang malam itu. Di belakang langkah Tias, rupanya ada sosok lagi. Dia tidak berjalan seperti biasa, tapi merangkak. Sosok itu menggunakan pakaian putih lebar dengan wajah legam dan rambut awut-awutan. Tatang langsung tersentak. Dia ingat sosok inilah yang ditemuinya di kamar kontrakan beberapa waktu lalu. Tatang berusaha berdiri dari kursi, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti menancap di kursi. Sosok berwajah legam itu mulai tertawa sambil menatap Tatang. Kek. Tatang mengguncang-guncangkan tubuhnya, berusaha sekuat mungkin agar bisa lepas dari kursi. Matanya kemudian beralih menatap Tias, tapi Tias yang dilihatnya kini sudah berubah. Kepalanya berputar ke arah belakang, jadi Tatang hanya melihat bagian belakang kepala Tias. Kepala itu lalu berputar lagi ke arah berlawanan, sehingga terlihat leher Tias seperti kain yang diperas. Tatang berusaha memejamkan mata, tapi dari belakang, Pak Diman membeliak mata Tatang dan memaksanya tetap terbuka. Tangan Pak Diman terasa kasar. Tatang mulai menjerit, tapi suaranya tak keluar sama sekali. Sosok Tias yang tampak mengerikan kini menari mendekati tubuh Tatang. Guncangan tubuh Tatang tak berhasil membuatnya lepas dari kursi. Air mata sudah mengalir karena dipaksa terus terbuka. Bola matanya melirik ke samping, ingin melihat Pak Diman yang terus memegangi kelopak matanya. Sosok Pak Diman yang mencengkeramnya sudah berubah menjadi makhluk berbulu hijau besar dengan mata putih. Tubuh Tatang seketika lemas, lalu semuanya mendadak gelap. Tatang baru mulai membuka matanya setelah dia merasa ada yang menarik-narik pundaknya. Dengan keadaan lemas, Tatang mengumpulkan kesadarannya. Dilihatnya ada seorang pria berusia 50 tahun, membawa sabit memotongi batang bambu kecil di sekeliling tubuh Tatang. Ternyata Tatang bangun dalam keadaan terjepit di tengah rimbunan pohon bambu. "Kok bisa ada di sini kamu, Le? Kamu habis mabuk ya?" kata pria itu sambil membantu Tatang keluar dari rumpun bambu. Setelah keluar dari rimbunan bambu, barulah Tatang mulai bisa bicara. Dia menceritakan jika dirinya menginap di rumah Pak Diman. Orang yang membantu Tatang mengernyitkan dahi, lalu mengangguk. Dia lalu memberi Tatang minum dari botol air bekas air mineral yang dibawanya. "Sampean lurus saja ke depan. Rumah Pak Diman ada di dekat sana," tunjuk pria itu. Tatang sempat ragu, tapi pria itu mengatakan akan mengantarnya. Setelah 10 menit duduk, Tatang lalu berjalan ke arah rumah Pak Diman. Sambil berjalan, orang itu menceritakan jika Pak Diman adalah orang pintar, sering dimintai tolong orang untuk membantu urusan-urusan gaib. "Itu Le, rumahnya. Bapak mau lanjut ke kebun dulu. Jalan terus saja," kata pria itu. Tatang melihat di luar rumah Pak Diman ada motornya yang terparkir. Tatang merogoh saku mencari kunci motornya. Nyali Tatang sebenarnya sudah ciut begitu melihat rumah Pak Diman. Tapi dipikirnya saat ini adalah bagaimana bisa secepat mungkin meninggalkan daerah itu. Tatang sempat menoleh ke belakang, ingin berterima kasih pada petani tadi. Tapi pria itu sudah tidak terlihat batang hidungnya. Tatang lalu bergegas mendekati motornya. Tak butuh waktu lama, begitu mesin menyala langsung diputarnya kendaraannya menjauhi rumah Pak Diman. Setelah melaju 50 meter, Tatang menoleh ke belakang. Dilihatnya gorden rumah Pak Diman terbuka. Ada Ibu Tias dan Tias yang tersenyum ke arahnya. Tatang menancap gas motornya. Jalanan setapak tak dirasakannya, motornya terus dipacu sampai akhirnya tiba di kota tujuannya. Tatang saat itu memilih tak masuk kerja dan langsung ke rumah Amin. Diceritakannya semua kejadian yang menimpanya ke sahabatnya itu. Amin yang mendapat cerita hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala sambil menatap Tatang.
Untung kamu masih bisa balik, Tang. Kayaknya memang ayahnya Tias bukan orang sembarangan. Mending sekarang jangan deket-deket lagi, kata Amin. Sejak kejadian itu, Tatang tak pernah lagi berhubungan dengan Tias. Jika ketemu di pabrik, Tatang sering ketakutan sendiri dan memilih berlari menjauh. Tak lama setelah itu, Tatang memilih pulang kampung, bekerja di tempat tinggalnya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.